Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ketemu lagi nih. Iya. Dialog to Scholars, Conversation to Scholars, Dr. Iksanuddin Nursi dan saya sendiri. Mari ya, PhD. Ini juga masih bulan Syawal nih pemirsa. Iya. Mohon maaf kepada pemirsa IC Drill Show dan kepada di sini ada luar biasa nih sekarang Mas Aji dan Mas Basit punya banyak teman, tapi teman-temannya adalah pejuang YouTuber pejuang, bukan pejuang YouTuber pejuang. Karena banyak YouTuber yang lain yang cuma ini memperlihatkan materialisme, kemewahan, tapi ini Masya Allah pendidikan politik. Amin, insya Allah. Dan mudah-mudahan betul-betul memberikan pendidikan. Insya Allah. Pokoknya niatnya ibadah ya, semua kawan-kawan mudah-mudahan supaya nanti dicatat nih. Pada saat kita sudah punya jawaban saat yaumul hisab. Belum deh yaumul hisab ya. Penting karena semua orang sekarang ini banyak tidak berburu tahta dan harta. Iya. Berburu dunia. Tapi sebetulnya kalau kita balik lagi kepada video-video IC Drill Show, itu sebetulnya kita mau bahas apa saja. Oh iya, coba dilihat video YouTube yang judulnya ini. Ya, kita bahas MK ada, bahas pemilu ada. Waktu itu sempat belum bicara pemilu ulang, kita sudah bicara pemilu ulang kayak gitu. Dan waktu saya tinggal ada juga itu data-data tentang Sirekap dan sebagainya. Nah, kali ini tetap karena masih cukup hangat juga gitu. Walaupun kalau bicara tentang putusan, saya selalu mengatakan Anda kalau menang diputuskan oleh MK maupun diputuskan oleh KPU, persoalannya adalah apakah pada saat MK ketok palu tok, kemudian KPU ketok palu tok, itu seluruh yang namanya kecurangan bisa hilang? Enggak. Kecurangannya kan udah lewat. Enggak hilang, tetap tersimpan. Dia ngikut di belakangnya. Itu yang dulu saya takutkan saat saya menjadi anggota KPU. Ya Allah, bagaimana caranya saya menjaga suara rakyat aman sampai di Jakarta? Bukan apa-apa. Kita sudah mau masuk ini ke pintu surga, ada 8 pintu surga. Tahu-tahu ada kemudian pemilih, malaikat, ibu itu dulu anggota KPU, kayak gitu kan? Yang membenarkan kecurangan. Nah, gimana? Makanya dulu KPU 2004 itu ada beberapa dapil yang KPU kalah di MK. Tapi itu berasal dari rapat pleno KPU yang kemudian saya mengatakan untuk dapil ini KPU tidak perlu menang. Kenapa? Karena KPU telah melakukan kecurangan. Yaitu apa? Mengganti hasil pemilu saat naik pesawat dari ibu kota satu provinsi ke Jakarta. Alhamdulillah saya sudah dapat data aslinya dari ketua KPU yang kebetulan perempuan kabupaten. Kemudian ketua KPU provinsi yang kebetulan perempuan. Yang seperti itu saya dapat. Jadi pada saat di KPU saya katakan dapil ini KPU nggak bisa menang. Semuanya pada gimana sih pokoknya? Mahkamah Konstitusi adalah tempat terakhir KPU punya kesempatan memperbaiki kesalahan. Dan memperbaiki kesalahan itu mulia juga. Jadi sebetulnya kan kita manusia, kita bukan nanti pengadilan ilahi yang wah semuanya betul gitu, catatan malaikat kiri kanan kita itu betul. Enggak. Kesalahan itu biasa, cuma bagaimana cara kita memperbaiki sehingga kita bersikap adil. Prinsip pemilu adalah uber jurdil. Untuk bisa melaksanakan pemilu yang jujur, KPU-nya harus adil. Nah, ini kan menarik. Jadi kayak gitu, Bang. Kalau kita mau melihat di dalam konteks ini ada beberapa isu kan sebetulnya dari tahapan pemilu itu, dari regulasi, rekrutmen anggota KPU, kemudian DPT, kampanyenya sendiri, penggunaan APBN, APBD, abuse power oleh rezim yang berkuasa baik di Senayan maupun di Istana, kemudian survei, lembaga survei, penggiringan opini, atau kita bahas tentang plebisit demokrasi, sampai hari H yang ada Sirekap, ada KPU-nya sendiri, ada Bawaslu, ada DKPP, dan akhirnya Mahkamah Keluarga, Mahkamah apa namanya? Mahkamah Kacamata Kuda. Selain itu
Ya, kita lihat mahkamah kalkulator, Ya. mahkamah keluarga, mahkamah kacamata kuda. kacamata kuda. Ini Bang Nursi sudah ngomong hukum nih. Gimana itu yang namanya dalilnya mengatakan tidak ada nepotisme kayak gitu kan? Ya? Jadi di dalam pemilu itu ada selection, rekrutmen teorinya, kemudian ada election yang rakyat yang memilih, one vote one person one value, popular vote, baru kemudian nanti delivery. Ya kita waktu itu sudah bahas kabinet dan sebagainya. Kira-kira Bang Nursi mau melihat kita diskusinya kemana ini? Kita mau dialog di dalam konteks kita bahas itu. Kita mau dialog tentang norma versus angka. Norma versus angka. Sebenarnya bukan lagi mau bicara MK, tapi diskursus, intelektual diskursus kita tentang norma versus angka. Akhlak ya, moral ya. Iya, adil, jujur. Iya, itu norma. Versus itu norm. Versus angka. Angka. Padahal baksaruhum layak kilon. Sebagian besar layak kilon, tidak berpikir. Jadi kalau kita bicaranya norma versus angka, beyond the norm is value, dan value terpecah dua antara moral dan etik. Moral basisnya agama, etik basisnya nilai-nilai dalam masyarakat. Nilai dalam masyarakat bisa bersumber dari agama, bisa custom, bisa macam-macam. Tetapi ini kemudian ternyata dalam proses di MK dia dibenturkan. Ya, 5 hakim bicara angka, 3 hakim bicara norma. Ulang, 5 hakim bicaranya angka, gitu kan? Ya. 3 hakim bicaranya norma. Padahal sejak awal mereka sudah mengatakan sudah tidak mau bukan angka kan, yang dibawa ke MK. Problem awalnya adalah kalau saya melihatnya peraturan Mahkamah Konstitusi yang memang kalau perselisihan hasil pemilihan umum itu perselisihan angka, memang bukan perselisihan norma. Dari aspek bukan itu interpretasi bukan. Karena di dalam konstitusi sendiri kenapa pakai prinsip pemilu dikatakan berjurdil kalau kemudian kita mau mengatakan hanya angka. Itu yang disebut dengan saldi isra. Tidak layak lagi Mahkamah Konstitusi cuma sekedar bicarakan hasil pemilihan umum tanpa bicara azas, jujur dan adil. Itu di situ. Makanya saldi termasuk yang 3 itu. Gitu. Makanya kalau Husnul masuk ke situ, saya akan mengajak Husnul, mengajak pemirsa semua. Mari kita melihat perspektif norma versus angka dalam untaian, dalam rangkaian pola pikir. Kita punya referensi, kita punya data, kita punya metodologi, kita punya analisa, kita punya argumentasi. Kalau pakai bahasa sederhana Husnul, mari kita melihat norma dan angka dengan kacamata keilmuan. Tapi beyond that dengan keimanan juga. Jadi ada akhlaknya. Iya, ada akhlaknya. Benar sekali. Ada adabnya. Kita kemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita Pancasila itu Pancasila ya. Nah, jangan lupa. Mari kita mulai sekarang membicarakan norm dalam perspektif pemilu merujuk pada nilainya. Nilai pemilu dalam perspektif ini sesungguhnya menggambarkan bagaimana proses peralihan kekuasaan yang didelivery kepada pihak yang dipercayakan, kan gitu kan? Pahamnya begitu. Pergantian kekuasaan, suksesi pemerintahan. Dalam perspektif besar adalah suksesi. Tapi dalam proses antara individu dengan yang dipilih adalah proses transformasi, proses delivery amanah. Proses delivery amanah, representasi. Nah, sementara kalau pakai teori representasi kan bisa teori delegasi, bisa mandat ini. Nah, tapi kalau kita bilang sekarang rujukannya adalah proses tadi, proses transformasi, proses suksesi, maka proses ini harus kembali dulu ke dalam posisi inputnya. Itu kan prosesnya langsung. Artinya dalam bahasa black lain, box-nya. Artinya dalam bahasa lain, pemilu itu adalah mesin yang akan mengolah dari masukan yang benar. Inputnya. Ya kan, garbage in, garbage out. Kan suka begitu. Kita kalau sudah pakai shortcut garbage in, garbage out, kalau KPU-nya seperti sekarang itu garbage. Oh, alam bisawab ya. Aduh.
sudah cukup menyampaikan apa namanya masukan, tapi kan mereka juga nggak. Nah, dalam buku Prahara Bangsa saya sebut adalah tidak mungkin KPU yang seperti sekarang bisa dipercaya karena sudah melanggar beberapa kali etika. Kebayangkan hukum tanpa etika jadi apa? Iya, mustahil hukum tanpa etika. Atau Bang Nursi selalu mengatakan tentang sosiologis apa? Yuridis sosiologis, yuridis filosofis, yuridis legal. Itu mustahil cuma bicara yuridis legal tanpa yuridis sosiologis atau yuridis filosofis. Itu mustahil gitu. Betul, itu kayaknya itu sudah 2 tahun lalu. Udah lama banget. 2 tahun lalu kita bahas tentang bagaimana udah lama banget gitu gambaran itu begitu gitu ya. Nah, jadi balik lagi kalau kita mau melihat norma versus angka dalam perspektif preferensi. Karena pemilu itu adalah proses, berarti kita harus melihat input. Inputnya apa? Angka, masyarakat, pemilih. Masyarakat pemilih itu sumbernya dari penduduk, begitu. Penduduk 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Menikah. Itu satu-satunya di dunia itu regulasi. Sudah 17 tahun ke atas atau menikah. Nah, angka-angka ini nanti akan teman-teman lihat apa yang terjadi dengan Indonesia. Menarik, Husnul. Ini kita mulai dari sini. Data yang saya himpun data dari tahun 99 sampai dengan 2024. Jadi analisis berapa pemilu? 99, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024. 6 pemilu analisisnya. Analisis 6 pemilu, tapi kita pakai matriks sederhana. Tapi dari matriks sederhana ini kita bisa mendapatkan ada kejanggalan-kejanggalan yang amat sangat luar biasa. Itu. Yang pertama, pada pemilu 99 jumlah penduduk itu ya 206.517.000. Nah, jumlah suaranya gitu ya, 105.786.661 dengan biaya 1.310 miliar diikuti oleh 48 parpol pemilu 99. Tapi pilpresnya di MPR. Nah, apa dampaknya? Dampaknya pada pemilu 99 biaya per pemilih menjadi 12.383. Nanti teman-teman bisa melihat pada tayangan angka-angka yang di lainnya. Untuk kali sekarang mungkin belum dilihat, tapi nanti akan saya sampaikan ke teman-teman YouTuber untuk kemudian ditayangkan. Pada pemilu 2004, tepatnya pelaksanaan 20 September, pemilunya 20 September 2004 kan? Itu Pilpres yang kedua. Pilpres yang kedua, putaran kedua kan? Oke, 20 September 2004. Itu pilpresnya saja datanya itu. Iya, ini memang kan akhirnya kita fokusnya ke pilpres dulu. Oh, tadi kalau yang tadi berarti nggak ada harganya dong kalau yang di MPR. Tetap dong, kan ke arahnya tetap merupakan perhitungan biaya. Perhitungan biaya dipercayakan kepada anggota dewan. Anggota dewan benar berpikir untuk mikir siapa. Kan gitu. Mereka 1 Oktober dilantik, 20 Oktober mereka menentukan siapa. Kan tetap biayanya menjadi situ. Prosesnya begitu. Anggarannya juga masuk di situ gitu. Oke. Sekarang yang 20 September 2004. Jumlah penduduknya 217.804.000. Pertambahan penduduknya 11.377.000. Yang menariknya jumlah DPT-nya 153.357.307. Tapi kita tidak tahu pertambahan jumlah pemilih dari 99 2004. Data not available. Tetapi kemudian saya melihat jumlah suaranya naik, Husnul. Kalau jumlah suara pada 2009 pada 99 sebanyak 105 juta, pada 2004 jumlah suaranya 113 juta sekian. Nah, angkanya kalau pakai data KPU 4,5 triliun. Kalau pakai angka Husnul 7,2 triliun. 3 kali pemilu. 3 kali pemilu. Apa dampaknya perhitungan 3 kali pemilu? Dampaknya menjadi kalau menggunakan data KPU per pemilih bebannya 39.336. Tapi jika menggunakan data Husnul karena pemilihan 3 kali, dia per pemilih terkena beban 21.000, bukan 39.000. Ada bedanya. Beda ya? Beda dong. Artinya saya ingin mengatakan analisis model kayak gini akan menunjukkan
Satu, apakah pertambahan jumlah penduduk punya relasi signifikan dengan jumlah pemilih? Apakah penambah jumlah pemilih punya relasi signifikan dengan yang namanya jumlah suara? Apakah dengan jumlah suara penambahan penduduk punya relasi signifikan dengan yang namanya biaya yang muncul? Maka pada pemilu 2009, tepatnya 8 Juli 2009, ya, jumlah penduduk 231.399.000, pertambahan jumlah penduduk 13.515.000, jumlah DPT 174.411, pertambahan pemilih, menarik di sini. Kalau pertambahan penduduk jumlahnya naiknya 13 juta, kenapa pada 2009 jumlah pemilih naiknya 23 juta? Logis nggak? Saya tanya sama Usul sebagai latar belakang KPU. Karena ada ini kali, apa namanya, migrasi besar-besaran. Migrasi besar-besaran. Bingung jawabnya. Bingung jawabnya. Jumlah penduduk nambah 13 juta, tapi ini jumlah pemilih nambah 23 juta. Gimana caranya? Ini yang tahun berapa ke berapa? 2009, 2004 ke 2009. Menarik kan? Iya. Bagaimana mungkin Anda melihat pada jumlah penduduk cuma nambah 13.500.000, jumlah pemilih 23.054.000 namanya? Nggak logis. Nggak logis ya. Nambah dari mana tuh? Terbuka. Depdagri. Nah, Dukcapil ya sudah. Ya. Sudah Dukcapil. Di situ muncul, jangan-jangan sudah muncul problematik yang namanya DPTP. Ghost voters istilahnya. Yes, dari sini kelihatan. Maka untuk sampai ke situ kita lihat berapa biayanya, berapa jumlah suaranya, dapat ke sini. Jumlah suara cuma 104 juta, menarik kan? Masa jumlah pemilih naik, tapi jumlah suara turun menjadi 104 juta. Dari 113 juta pada 2004. Di jumlah suara pada 2009 menurun 104 juta. Tahu peserta pileknya berapa parpol? 2009? 44 parpol. Berapa paslonnya? 3 paslon. Berapa dananya? 8,5 triliun. Berapa biaya per pemilih? 81.692 rupiah. Questioning. Nah, balik lagi di sini. Kalau datanya questioning sampai dengan tahap ini, maka muncul kajian saya. Data mana sesungguhnya di Indonesia yang punya tingkat akurasi tinggi, yang punya presisi tinggi? Zul bisa tunjukkan? Ya, karena kalau dulu di 2004 kita itu saya termasuk yang langsung berhadapan dengan Banggar. Jadi yang namanya yang angka-angka berapa itu kita bolak-balik. Contoh misalnya 2009 tadi berapa biayanya? 2009 biaya 8,5 triliun. Anda tahu nggak berapa untuk pemutakhiran data pemilihnya? Tahu. 3,8 triliun plus 1,6 triliun. Mungkin nggak 8,3 triliun dari belakang. Pemutakhiran data pemilih di 2009 itu 3,8 triliun. Itu saya masih jadi anggota KPU. Saya duduk di Komisi 2. 2009 mendengarkan. 2009. Enggak, maksudnya kan udah saya kan selesai 2007. Tapi kan persiapan sudah kita lakukan. Plus KPU masih minta lagi 1,6 triliun untuk karena kemudian jadi data pemilih itu satu-satunya yang menyelenggarakan database penduduk pemilih itu hanya pemilu 2004 karena di undang-undangnya demikian. Setelahnya dianggap ini cara pandang birokrat yang di Depdagri. Wah, ini proyek nih 5 tahunan. Akhirnya diambil Depdagri, makanya sampai 3,8 triliun, 5,8 triliun IKTP dan sebagainya itu Depdagri. Sampai hari ini 2024 Depdagri. Datanya. Nah, jadi agak berbeda di dalam kita, makanya sumbernya dari mana? Itu pertama. Yang kalau di 2004 itu dari database yang kita dari rumah ke rumah. Jadi ini BPS yang mengerjakan. Saya sendiri juga terlibat hari terakhir bagaimana dengan yang tidak punya rumah. Maka pada malam hari di semua tempat di seluruh Indonesia kita mendata orang-orang yang tidak punya rumah ke pasar. Saya kebetulan ke Tanah Abang, tahu nggak tempatnya PSK, pekerja seks komersial. Saya datang ke situ sama ketua BPS, perempuan lagi ketua BPS-nya. Saya datang ke situ satu persatu ruangan kita datengin, kita data karena dia nggak punya alamat asli, nggak punya ini dan nggak punya rumah
yang tetap, maka kita datangin malam itu. Sehingga kalau ditanya bagaimana data KPU, kita punya yang namanya BPS, itu punya 99 sumber datanya mana, karena kalau itu dari BPS maka dia proyeksi kan, karena sensus kan 10 tahun sekali, Supas setiap 5 tahun, tapi itu kan survei antar sensus. Di 2009 itu sebetulnya tanggal 8 Desember 2004 itu kita serahkan ke Kemendagri database-nya. Database loh ya itu. Kalau 99 nggak ada database. Jadi KPU dulu selalu sekretariat mengatakan kita juga punya database. Mana? Mana datanya mana? Datanya ada di RT, ada di RW, ada mana? Nggak ada. Jadi pertama kali negara Republik Indonesia punya database penduduk dengan 12 variabel itu KPU 2004. Tanggal 8 Desember untuk kepentingan pembangunan kita serahkan 1 kopi ke Depdagri. Depdagri yang klaim katanya dia yang enggak, itu KPU 2004 yang ngerjain BPS. Harganya 427 miliar. Nah, tanya BPS kalau nggak percaya nih kawan-kawan. Setelah itu semuanya Depdagri. Berapa biayanya? Persoalannya di Depdagri, di KPU dulu kan negara nih, BPS. Kemendagri negara, KPU negara. Nah, sekarang apa dipegang oleh Depdagri? Swasta. Ya, maka muncul pertanyaan Pinus Nol. Data penduduk itu minimal ada di 5 tempat. Ada di BPS, ada di Dukcapil, ada di Bappenas, ada di Kemensos, ada di Kemendes. Ada di Kemenkeu tambah. Kan Kemenkeu soal orang miskin, segala macam begitu. Bahkan di Kemenkeu ada orang pajak, perpajakan. Ya, perpajakan. Jadi data penduduk segala macam. Apalagi sekarang KTP berhubungan dengan NPWP. Ya. Nah, artinya data bisa ada. Sekarang pertanyaan, dari 5-6 institusi tadi, data mana yang punya akurasi atau presisi tinggi? Kalau saya masih ngomong BPS. Di sini persoalan besarnya menjadi BPS ini melakukan sensus atau survei, tapi di tengahnya namanya beberapa angka-angka BPS juga bias di situ. Ya, tapi kalau ngomongin tentang tiap tahunnya tentu saja BPS tidak. Tapi kalau ngomongin angka, nggak ada yang, jadi BPS punya semua orang ahli statistik, ahli demografinya di BPS. Oke. Depdagri beda lagi, karena di Depdagri base-nya kan KTP, kelurahan. Ya kita bisa tahu lah persoalan dengan KTP dan sebagainya. TKA dikasih IKTP. Terus kemudian sebetulnya ada lagi yang namanya daerah. Daerah itu maunya penduduknya tinggi. Karena apa? Karena DAU DAK. Untuk dapat uang dana APBN lebih besar. Mana lagi? BKKBN. Tapi dia sektor KB. Tapi dia punya data luar biasa. Terus siapa lagi yang punya? KPU pemilu sebelumnya. Nah sebetulnya dulu dibuatkan database, jadi non-use election itu KPU itu pekerjaannya adalah memperbaiki database. Tapi itu tidak terjadi karena diambil lagi oleh Kemendagri. Bahasa lainnya dari diskusi kita tentang angka-angka ini, sulit kita cari angka yang tingkat kebenarannya sangat reliable dan berbeda secara signifikan. Dulu itu 5 lembaga yang kita undang semuanya ke KPU. Itu bedanya itu signifikan. Contoh misalnya Kabupaten Jayawijaya, datang nih DPRD-nya, bupatinya ke KPU. Kebetulan saya yang terima. Minta jumlah penduduknya 250.000. Tapi itu betul, memang 250.000 sebelum dipecah menjadi 5 kabupaten. Ya, apa ini jadi begini Husnul. Kalau kita lihat begitu sulitnya mencari angka akurat, begitu sulitnya mencari angka presisi, maka tidak ada satupun keputusan yang sesungguhnya akurat. Tidak ada satupun keputusan yang sesungguhnya punya presisi tinggi. Maka ujungnya adalah tidak ada satu keputusan pun yang sesungguhnya memberikan kepastian. Dengan begitu, ketika MK menyatakan soal angka, dan angka tadi adalah sebuah kemenangan, kok ketawa? Kenapa ketawa? Ya memangnya MK itu melihat semua yang namanya bukti-bukti yang sudah diberikan itu. Bukan. Kalau pertanyaan melihat, saya bilang begini. Melihat atau enggak? Saya bilangnya begini. Pertama,
MK sama sekali tidak membahas misalnya PKPU 349 17 Maret 2024 dalam podcast IC dari Show sebelum ini. Iya. Oke, satu ya. Kenapa teman-teman 0103 juga tidak berani membawa tentang PKPU nomor 349 17 Maret 2004 punya motif adalah menutupi kecurangan. Minimal untuk ada etika tidak baik. Itu dari KPU. Ada etika tidak baik. Etika bukan etika. Etika tidak baik. Niat. Ada niat tidak baik. Biasanya di pengadilan kan, oh dia berniat baik, gimana cara? Iya. Dibuktikan pada tindakan. Ya. Nah, itu mesti dilihat itu. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau bicara di tengah. Yang kedua, karena Husnul bilang, apakah MK tidak melihat? MK tidak mau melihat misalnya tentang bagaimana forensik pemilu. Nah, forensik pemilu menurut kajian ahli luar negeri yang terbiasa melakukan forensik pemilu, ada 1.314 TPS yang berisi dengan kecurangan. Dan ada yang luar biasa berapa waktu itu kita ngomong 500.000. Dan kemudian di antaranya ada yang punya kecurangan ekstrim dan itu tidak dibahas soal itu. Oke, yang kedua, ketika kita bicara tentang angka bansos, kan bansos terpakai angka dong. Itu menteri sebetulnya ngomong kayak gitu, kira-kira hatinya, kolbunya gimana? saya nggak tahu itu kalbunya urusan dia deh. Bingung saya ngejawabnya. Soalnya kalbunya maksudnya cuma questionable gitu ya, questioning. Kolbumu ini bicara apa? Gitu. Oh, nggak ada hubungannya, lo gimana? Nah, muncul lagi pertanyaan. Anda pakai data bansosnya siapa? Sementara Kemensos pernah minta kepada KPK untuk melakukan audit atas daftar fiktif penerima bansos. 16 juta? Iya, 11. Oh, 11 juta. 11 juta. Jadi siapa sesungguhnya? Jadi hasil pemilu 2019 membuktikan bahwa data bansos data orang yang penerima bansos 9 jutaan itu fiktif. 11 juta. 11 juta itu fiktif. Padahal menangnya nggak sampai 15 juta. Jadi gimana itu? Nah, yang kayak gitu-gitu kan pakai akal. Iya. Kita hubungan antara dua variabel yang mungkin orang kalau nggak punya ilmu susah menangkap. Iya. Tapi bagi yang punya ilmu ini big question. Dari situ muncul kalau angka sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan, apalagi norma. Gitu loh, Husnul. Jadi Bang, makanya dulu karena waktu itu saya kan termasuk timnya pemerintah di dalam membuat undang-undang partai politik pemilu Susduk, saya, Prof. Nazar, Pak Ramlan dan Pak Rusadi, jadi 4 dari 9 anggota KPU. Maka pertama kali data pemilih database penduduk kita namakan dulu programnya P4P, pendataan penduduk dan pemilih berkelanjutan, yang harganya 427 miliar itu KPU yang bikin. Tapi setelah 8 Desember 2004 kita serahkan ke Kemendagri, diambil lagi dengan Undang-Undang 32 2004 ya, diambil lagi oleh Depdagri. Sejak itu diambil oleh Depdagri proyeknya. Makanya KPU di satu sisi kalau urusan DPT itu tidak salah-salah 100% karena proyeknya ada di Kemendagri. Kan siapa yang pegang proyek dong yang harus dipertanyakan? Ini urusannya proyek ya? Loh, kalau bahasa saya waktu itu juga taruh di Republika kali one page 8 halaman. Cara pandang birokratnya sebatas proyek. Tapi itu kan saya menghadapi selama 7 tahun dengan mereka. Bagaimana yang namanya rebutan proyek. Oke. Sekarang kita sudah sampai pada kesimpulan sementara. Angka tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka problematiknya norma sesungguhnya tidak bisa juga dipertanggungjawabkan. Karena norma adalah angka, angka adalah norma. Ketika bicara relasi jujur adil. Jadi jujur adil itu menggambarkan angka adalah norma, norma adalah angka. Itu perspektifnya begitu, Husnul. Nah, ketika kita lihat terjadi konflik antara angka dengan norma, kira-kira dia mencerminkan keadilan nggak, Husnul? Itu pertanyaan berikutnya, Husnul. Jadi prinsip azas di dalam konstitusi luber jurdil delnya itu di mana posisinya? Ya kalau dia tidak ada hubungan dengan atau dia tidak menghubungkan itu dengan norma, ya bagaimana mereka akan melakukan keadilan? Dalam bahasa lain, kalau kita terjemahkan, dia punya keputusan legal tapi tidak legitimate.
Dalam bahasa yang lain, ketika legal tidak legitimate, maka problematiknya bagaimana mempertemukan legal secara legitimate? Apakah sesuatu yang legal tidak legitimate tidak memicu krisis atau kerusuhan? Itu persoalan pokoknya. Kita dulu sudah bikin kan yang apa namanya, berapa kuadran itu. Iya. Kuadran itu, iya. Kuadran legal legitimate, legal tidak legitimate, legal dan legitimate, tidak legal tidak legitimate, tidak legal tidak legitimate, seterusnya. Nah, gitu ya. Jadi pada dasarnya, ya ini juga menarik tingkah laku politik para elit gitu. Udahlah sekarang rekonsiliasi. Ya kalau mau dibilang. Tapi persoalannya kan, bagaimana kau sudah curang ngajak kita rekonsiliasi? Yang boleh melakukan rekonsiliasi yang kayak gitu ya orang yang sudah misalnya menang dengan jujur, dia ikhlas, yuk semuanya dirangkul. Tapi saya takutnya ini yang tadi moralitinya ya, basis moralitinya. Kira-kira kalau saya mau diajak, loh kan kita tahu Anda curang, Anda dimenangkan. Terus kemudian diajak kita melegitimasi. Kira-kira nanti saat yaumul hisab kita posisinya di mana? Disitulah sesungguhnya norma versus angka yang melahirkan legal tidak legitimate berhadapan dengan jalan buntu konstitusi. Itu kita pernah juga dibahas. Jalan buntu konstitusi. Jalan buntu konstitusi. Konstitusi amburadul. Konstitusi amburadul. Jawabannya sudah tahu. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nah iya, faktanya memang begitu, gimana? Iya, nggak apa-apa. Iya, faktanya memang begitu. Jadi saya juga setuju. Iya. Jadi artinya sesungguhnya yang kita sampaikan kepada pemirsa, kepada teman-teman, kepada sahabat IC The Ratio, dan kepada semua yang sedang menyaksikan, problem angka dengan norma yang dibenturkan satu sama lain ketika tidak menemukan rujukan tadi, yang 5 item tadi, tidak ketemu rujukan, tidak ketemu data, tidak ketemu metodologi, tidak ketemu analisis dan argumentasi, maka dia menggambarkan satu keputusan yang tidak adil, suatu keputusan yang berbeda antara keputusan legal dan legitimate, yang ternyata ketika legal tidak legitimate tidak punya jalan keluar di konstitusi, maka kita dapetin jalan buntu konstitusi. Tapi Bang, kadang-kadang kita kita sudah yakin untuk bahas tentang itu, tapi kemudian kita akan dianggap nggak negarawan. Ukurannya apa? Ya nggak tahu. Jadi kalau negarawan itu artinya ya udah mau curang mau nggak curang dia menang, terus kita kemudian diem saja. Melegitimasi itu tadi. Nggak bisa begitu terjemahannya. Nah, terus atau karena kita dianggap tidak cinta, justru kalian menang dengan cara curang, kalian tak cinta kepada negara Republik Indonesia, kalian nggak negarawan. Nah, ketika itu mau mengambil konsep negarawan, kita akan kembalikan sederhana ke dalam kata pembukaan, Husnul. Atas berkat rahmat Allah. Sebelum sampai di situ visinya dulu, visi bernegaranya dulu. Berdaulat, kan bebas merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Betul. Adil nggak Anda dengan begitu? Ya enggak lah. Ini konsep adil nih ya. Mereka kadang-kadang nggak peduli sih. 1 juta hektar tanah diberikan kepada Cina, sementara rakyat Rempang digusur-gusur. Saya baru dapat kiriman buku tentang keadilan yang ditulis oleh Harvard, tapi saya lupa. Buku itu sudah dibaca lebih banyak dari bukunya John Rawls. Bukan. John Rawls. Jadi lebih banyak dari bukunya Politics of. Iya, tentang keadilan. Tapi saya ingin mengatakan begini. Ketika kita bicara keadilan, maka keadilan itu bisa keadilan dalam perspektif keadilan prosedural, keadilan output, atau keadilan input. Keadilan yang dimaksud dalam, kalau pakai Islam nih, dia keadilan secara sistemik, struktural. Itu berarti keadilan masuk ke dalam semua lini. Semua masuk. Di setiap langkah. Di setiap langkah. Bahkan day to day, our life. Kayak gitu ya. Kita harus nggak boleh nih dolim kepada. Dan keadilan itu tidak bisa muncul tanpa dimulai dengan kejujuran. Jujur, itu prinsip pemilu dalam konstitusi, prinsip pemilu dalam ilmu politik, free and fair, bebas dan jujur. Saya ingin sampaikan ke pemirsa, ketika sebuah masyarakat kehilangan kejujuran yang tergambarkan oleh para elitnya dan tergambarkan dalam kemahkamah konstitusinya, maka sebenarnya social capital hilang. Ya. Saya ulang ya, social capital, modal sosial itu hilang, social achievement habis, nggak karu-karuan. Gimana, social achievement itu kita udah bahas. Oh iya, yang itu loh, modal chaos. Sosial. Enggak, bukan yang chaos, disobedient, disorder, distrust dulu, disorder, disobedient, chaos.
Monggo dilihat lagi IC Trinso, konsep itu sudah kita bahas. Dalam konteks itu kita sudah ingatkan ya, memang bagian tugas kita adalah mengingatkan. Menyampaikan masalah Anda mau beriman, masalah Anda percaya, itu udah urusan. Yang penting kita sudah menyampaikan. Jadi balik lagi Husnul, mengingatkan ya. Kita harus mengingatkan memang. Ketika sebuah keputusan tadi itu Husnul ya, menihilkan kejujuran, maka tidak ada capaian prestasi sosial. Katanya bohong boleh loh, asal santun. Gimana ceritanya bohong boleh asal santun? Mari kita pindah-pindahkan suara dengan santun. Mari kita tipu-tipu DPT dengan santun. Jadi prinsip pemilu bukan aman, bukan lancar, bukan apa ya, yang selalu di statement itu kan aman, lancar, apalagi yang elit-elit itu damai, ya. Aman, lancar, bukan damai. Itu jujur. Prinsip pemilu itu jujur dan adil. Berjudul kalau mau yang lengkap. Dengan kejujuran akan muncul keamanan. Dengan kejujuran akan muncul kenyamanan. Dengan kejujuran akan muncul kedamaian. Jadi kedamaian, kelancaran, keamanan tergantung kepada kejujuran. Betul. Nah, kalau enggak barokah. Satu. Itu tadi yang saya bilang, keadilan tidak mungkin tampil tanpa kejujuran. Karena kejujuran adalah soal modal sosial. Dan itu terinterpretasi dalam perspektif yang namanya social achievement, ya, prestasi sosial. Maka dia hanya bisa terbetik, dia hanya muncul sebagai sebuah sikap pada relasi hubungan antara para pejabat yang menentukan arah pemerintahan. Nah, ketika KPU sudah terkena pelanggaran etik berkali-kali, ketika yang namanya MK sudah terkena pelanggaran etik, ketika pemerintah sudah terkena juga pelanggaran etik, ada kejujuran nggak? Nah, apalagi itu artinya yang kita bilang bahwa distrust, disorder, disobedient pada level eksekutif, legislatif, masuk yudikatif, maka muncul disebut dengan political uncertainty. Ketidakpastian politik, Husnul. Ketidakpastian politik ujungnya apa? Ketidakadilan. Pasti bergulung dia dalam ketidakadilan itu. Artinya apa? Bangsa ini sedang mengadopsi dan mengadaptasi situasi ketidakadilan yang saling bergulat satu sama lain. Itu sebetulnya mengarah kepada political decay, pembusukan politik. Bukankah itu sudah terjadi? Ya sudah, maksudnya nggak mengarah lagi ya. Yang terjadi adalah political decay, pembusukan politik. Itu tinggal cuma nunggu waktu saja. Bom waktu kalau di dalam konsep itu. Maka dari itu memang para pejuang, YouTuber pejuang yang ada itu terus-menerus kita coba untuk menyampaikan. Sebagai penutup, Husnul. Sebagai penutup, gambaran ini suasana buntunya konstitusi sekaligus mengabarkan dalam perspektif behavior politik adalah political decay. Busukan politik dalam perspektif perilaku politik yang dihadapkan pada ketatanegaraan sebagai jalan buntu konstitusi membutuhkan jalan keluar. Membutuhkan jalan keluar. Tidak layak kita kalau tidak menyampaikan jalan keluar. Udah selesai lah dengan pilpres yang disebut populist vote. Karena selesai. Karena itu inilah kesempatan para elit melihat kolbunya sendiri. Apakah kolbunya makin legam atau justru terang benderang? Hitam. Silakan lihat sendiri. Kita juga nggak mau ini. Kita juga selalu contemplate melihat diri kita juga. Betul. Lihat pikiran sendiri. Apakah pikirannya bengkok-bengkok atau lurus? Lihat tindakannya. Apakah konsisten antara kolbu dan pikirannya? Nah, disitulah buah kita untuk bisa meluruskan persoalan bangsa ini. Tanpa bisa melihat itu, nggak akan ada jalan keluar. Tapi sebetulnya bukan ini sebagai satu tambahan bukti lagi bahwa ideologi materialisme itu sudah menggempur semua lini kehidupan terutama para elit kita. Bagaimana kita punya pemimpin yang seperti itu pernah kita bilang, Husnul. Iya. Jadi Husnul mengulang sebenarnya. Enggak, maksudnya ya kan saling mengingatkan. Bukti bahwa ideologi materialisme telah menggerus akhlak kita. Maka kemenangan Prabowo Subianto bisa menjadi gambaran bahwa ini adalah makar Allah. Mama garu, Allah,
kirim. Ya, Apa sudah membuktikan? Merekayasa, Allah akan balas rekayasa itu, dan Allah lah sebaik-baik pembuat rekayasa. Cuma saya takut di dalam konteks ini kan hari ini kita diingatkan terus, malam ada gempa di mana? Cianjur ya? Cianjur, Garut, sebelumnya di Bawean, sebelumnya lagi. Terus juga di IKN katanya, bener nggak itu ada lubang yang besar, itu kayak di Jawa Timur itu, lumpur, tapi juga dibakar keluar api dan sebagainya. Itu sebetulnya peringatan dari Allah. Indonesia adalah tetap negara Muslim terbesar di dunia, walaupun sudah akan kalah dengan Pakistan. Pakistan enggak, India ya mungkin. Pakistan. Anda bilang Muslim? Negara Muslim KTP terbesar di dunia. Ya nggak apa-apa dong kan kalau okay. Kalau apa boleh dong, tapi kita akui dong kalau dia sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita nggak punya interpretasi apapun hak untuk menilai itu urusan mereka dengan Allah. Tapi kita bangga sebagai negara Muslim terbesar di dunia yang masa lalunya adalah negara-negara Islam, maka kembalilah kepada norma-norma agama. Itu yang paling penting tadi. Itu kembali supaya tidak jadi bui. Coba dari bui yang ada. Insya Allah mudah-mudahan, karena saya pernah jadi anggota KPU 2004, insya Allah itu dulu yang saya takutkan. Ya, insya Allah di 2004 itu data-data yang seperti itu kita kadang-kadang nggak mau pelajari. Catatan terakhir Husnul sebagai penutup, di 2024 ini jumlah biaya per pemilih itu Rp348.132. Jadi makin hari makin meningkat, yang sementara meningkat. Kalau kita, abang kan ahli finance juga. Biasanya kalau saya yang bicara selalu dikatakan itu kan karena inflasi. Mana inflasi? Enggak, maksudnya tetap apa namanya, bener nggak sih dengan inflasi kira-kira berapa? Kalau misalnya di 2004 itu 21.000, kira-kira kalau dengan inflasi naikin aja masih inflasi 4%. 4%, 6 tahun. 6 tahun, 6 pemilu. 6 pemilu rata-rata kan 4%. Kita naikin aja rata-rata karena memang berjalan sekitar 4%. 4% per tahun tuh. 4% per tahun. Jadi kalau 20 tahun 100%. 100%. Kalau 100% pun jatuhnya cuma 120.000. Tidak sampai 348. Itu kalau ayo mau ngomong apa? Angkat ya makanya kalau saya yang ngomongkan, kalau Bang Dorsi kan sudah ahli di bidang itu finance. Cuma kalau saya itu cuma bahas tentang are you really sure bahwa inflasi dan sebagainya. Tapi justru ketika Husnul ngomong ini inflasi berlaku, otak ekonomi politik moneter saya itu bukti rupiah adalah the weakest currency. Terusannya begitu. Terusannya begitu. Currency paling lemah jadinya. Terbukti sekarang 16.000. Hanya karena mau melawan dalil yang saya sampaikan, mereka mengatakan itu karena inflasi. Padahal pada saat sama seinflasi-inflasinya juga tidak begitu. Tapi sekaligus argumentasi inflasi membuktikan rupiah adalah the weakest currency. Saya pikir itu ya apa namanya, saya nggak perlu. Kita di sini emang tidak ada kan dialog ya, conversation. Tapi mudah-mudahan bismillah, mudah-mudahan para pejuang YouTuber kita sendiri, YouTuber pejuang, jadi jangan salah ya, YouTuber pejuang, bukan pejuang YouTuber, YouTuber pejuang, itu insya Allah selalu mendapatkan dijaga oleh Allah kayak gitu kan, supaya kita bisa menyampaikan hal-hal yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Amin. Karena apa? Karena ya itulah rekrutmen, ya dari mulai rekrutmen, kemudian election, delivery. Ini juga ini kalau kita yang pilih, kita salah merekrut, ya, memilih pemimpin, maka kita akan menjadi apa itu? Wa idza wuliyal amru ila ghairi ahlihi fantadiri sa'ah. Kalau kita serahkan kepada bukan ahlinya, pasti hancur. Tunggulah. Padahal juga ayat menyatakan wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qul inama nahnu muslimun. Jangan bikin kerusakan. Enggak, saya nggak bikin kerusakan. Saya bikin demokrasi kebaikan. Ternyata kita mempertanyakan juga sekarang demokrasi apa ini. Makanya harus kembali lagi. Kasihan ya. Kasihan ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Kalau salah tentu saja kita mohon maaf. Nasru minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.